kesempatan bertemu denganmu pada siang hari ini Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau rasakan pribadi-Mu. Kami mau ada tinggal di dalam-Mu Tuhan. Biar siang hari ini Roh-Mu yang melawat setiap kami yang hadir. Kami yang rindu dalam kebenaran-Mu Tuhan. Rindu dalam hadirat-Mu. Biar siang hari ini kami boleh dipuaskan Tuhan. Kami mau nikmati. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Oh, mari katakan, hatiku siap Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah
ini Bapa, kami tahu Tuhan Kau Allah yang dahsyat. Kami sedang menyembah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan, untuk bersorak lebih lagi, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap katakan sama-sama amin. Kurang kencang Bapak Ibu katakan amin. Amin. Saya percaya orang yang di dalam Tuhan pasti penuh dengan sukacita. Dan kita boleh sorak-sorai lebih keras lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Sebab kita telah rasakan kebaikannya di dalam hidup kita. Ya Tuhan yang baik. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Saya boleh lihat tangan-tangan yang sedang mengalami kasih Tuhan. Saya boleh lihat tangannya, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya percaya ke semua setiap kita telah merasakan kebaikan Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Yes. Ku bersorak memuji Dialah sukacitaku, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Engkau Tuhan, kasih setiamu kekal buat kami. Terima kasih Yesus. Mari nyanyikan pujian bagi Dia, katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, hey, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, haleluya, amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Saya percaya setiap kita bisa nyanyi dengan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Yes, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Hey, sebab kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, hey, terpujilah, yes, lebih keras terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh. Boleh angkat kedua tangan kita, jempol kita beri buat Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik,
percaya di dalam nama Tuhan ada kuasa? Boleh angkat tangannya. Allah kita Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan. Dia Allah yang berkuasa memberi kelegaan. Dia Allah yang berkuasa mengalahkan segala kuasa iblis. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Hari ini mari kita puji Tuhan Allah kita. Haleluya. Dengan sukacita nyatakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, ya kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dalam namanya Tuhan kita, nama yang besar. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Hari-hari kami tinggikan Engkau Tuhan, nama Engkau nama di atas segala nama. Engkau yang memberi kemenangan bagi setiap kami. Nama di atas segala, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Kami percaya Tuhan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, ada nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus saja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Yang percaya ada kuasa, katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama. Kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Kami terlalu percaya nama-Mu besar Tuhan. Yang kami memuji-Mu, ada kuasa Allah mengalir di tempat ini. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa
Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memberi kemenangan, kuasa yang mengalahkan segala penyakit. Kami percaya Tuhan, berjalan bersamamu, kami tidak akan goyah. Bahwa kami terus berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan dalam rancanganmu, berjalan dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita lebih lagi. Siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat-Nya. Ya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Dan lawatlah setiap kami. Kami gak mau melewatkan Tuhan ibadah ini begitu saja. Tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau rindu melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Hari ini izinkan kami bertemu denganmu Tuhan. Izinkan kami merasakan Engkau Tuhan. Dan ubahkan setiap kami Bapa. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Kau yang ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari dengan sungguh katakan, mengalir penuhiku. Yes Lord. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Hanya Kau yang mampu Tuhan. Akan datang Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Mari minta dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang ya Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yes Jesus. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku
setiap kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat, menikmati hadiratnya, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadir. Mari nikmati kehadirannya melawat setiap kita. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan, lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita senantiasa. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Terimalah Berkat Tuhan. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 8-11. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara, hari ini saya akan membagikan beberapa kebenaran rohani yang perlu kita pahami tentang berkat Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin memberkati kita. Alkitab tadi berkata Tuhan akan memberikan kecukupan, Tuhan akan memberikan roti untuk dimakan, bahkan Tuhan menjanjikan kelimpahan bagi kita anak-anaknya. Saudara, dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham yang adalah bapa orang yang beriman. Dan kalau saudara beriman kepada Yesus, engkau juga adalah orang yang akan menerima berkat rohani, berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Inilah tujuan Tuhan memberkati kita, supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi bagaimana kita bisa jadi saluran berkat bagi orang lain kalau pertama-tama kita belum diberkati oleh Tuhan? Makanya kita harus menerima berkat Allah dengan hati yang terbuka. Galatia 3 ayat 29 mencatat, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Kalau Allah memberkati Abraham karena dia beriman kepada Allah, maka ketika kita beriman kepada Allah dan janjinya, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Terima berkat rohani dan jasmani. Berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Yesus. Tetapi penyediaan lain juga Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, dulu ada lagu, biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Ini lagu lama saudara sekalian. Yang rasanya konsepnya keliru. Karena biar saya miskin di sini asal kaya di surga. Ada orang yang menganggap kelaparan, kehausan, kedinginan, melarat di bumi adalah tandanya dia adalah orang rohani. Saudara, saya percaya Tuhan tidak ingin kita melarat. Tuhan mau memberkati rohani dan jasmani. Dia mau mencukupkan segala keperluan anaknya. Saudara tahu kemiskinan itu mengerikan. Berapa banyak anak yang tidur dengan perut kosong setiap malam karena mereka tidak punya uang atau orang tuanya tidak hidup berkecukupan. Ada berapa banyak orang terpisah jauh dari keluarganya untuk kerja, misalnya sebagai TKW, TKI, tenaga kerja wanita, ke luar negeri, dan kadang mereka diperlakukan tidak senonoh, tidak dibayar, ada yang disiksa, ada yang diperkosa. Saudara, ada ibu yang tega menjual anak gadisnya kepada pria hidung belang hanya untuk mendapatkan uang untuk bisa membeli makanan, kalau tidak mereka mati. Ada orang yang menjual ginjalnya atau bagian tubuh yang lainnya dengan harga yang relatif murah supaya mereka bisa bertahan hidup. Betapa kemiskinan itu mengerikan. Dan kalaupun kita tulus hati mau menolong orang lain, tapi kita nggak punya apa-apa, paling kita meratapi. Paling kita berkata kasihan ya, kasihan, hanya begitu saja. Karenanya kita perlu menerima berkat Allah supaya kita bisa mengulurkan tangan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya memang tahu ada orang yang serakah dan pelit, udah diberkati malah mereka juga tidak mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oh, orang demikian ini orang yang menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Tapi jangan diikuti orang model seperti itu. Tuhan mau kita seperti Abraham. Kita diberkati supaya kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi yang pertama, sadarilah Tuhan ingin memberkati saudara. Haleluya. Yang kedua, Tuhan ingin sikap hati kita benar. Jadi sebelum berkat itu datang, sikap hatinya yang harus diluruskan, dibereskan di hadapan Tuhan. Dalam surat 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam terjemahan bahasa Inggris New King James Version dikatakan just as your soul prosper. Supaya jiwamu prosper, berkelimpahan. Tuhan mau kita menjadi orang yang kaya dalam kemurahan hati. Berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Nah, Allah tidak bisa memberkati orang yang kapasitas hatinya sempit. Orang yang kapasitas hatinya sempit itu suka iri lihat orang lain diberkati. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, ini nggak bisa diberkati Tuhan nih saudara. Kalau engkau lihat orang diberkati Tuhan mestinya senang. Sekarang dia diberkati, nanti pasti giliran saya diberkati. Jangan iri sama mereka. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang hatinya cuma minta aja. Ya, mentalitas pengemis, hanya nuntut saja. Saudara-saudara, Tuhan ingin memberkati orang yang volume hatinya besar. Yang berkata, Tuhan berkati aku supaya aku jadi berkat sebesar-besarnya bagi banyak orang. Nah, sebetulnya kalau Alkitab berbicara tentang uang, itu bukan semata-mata soal uangnya, soal duitnya. Tapi soal lain yang mencakup hal yang lebih luas. Sebab kalau saudara baca dalam Lukas 16 ayat 10-13, perhatikan dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dari ayat ini kita melihat bahwa uang itu mencakup hal-hal yang lebih luas tentang sikap hati kita. Menyangkut kesetiaan, kebenaran, kejujuran atau integritas, pengabdian, dan juga kasih. Artinya uang itu bicara soal hati kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makanya kalau kita hidupnya benar, hatinya benar, akibatnya kita akan limpah. Tetapi hidup berkelimpahan itu bukan tujuannya. Alkitab berkata, kumpulkanlah harta di sorga. Caranya gimana? Dengan menolong orang lain, mendukung misi, menabur berkat keuangan dengan hati yang tulus. Kalau kita mau menolong orang-orang lain supaya mereka juga menerima berkat, maka Tuhan gak akan segan-segan menitipkan berkatnya. Sehingga saudara jadi bendaharawannya Tuhan. Kalau saudara serakah, Tuhan tidak tertarik memberkati orang model seperti itu. Tapi kalau saudara bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan, membagikan kepada orang lain, Tuhan akan limpahki saudara dengan berkat. Yang ketiga, Tuhan ingin kita jadi saluran berkat. Dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan mau kita tidak tamak, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Saya yakin Yesus tidak mati di salib untuk memuaskan orang yang hobinya hanya mencari harta. Dan sebetulnya kalau orang khotbah tentang uang saja tanpa sebuah perspektif yang alkitabiah, orang bisa muak mendengar khotbah berkat. Siapa saja yang muak? Yang pertama orang yang sudah kaya. Loh, kalau kaya jadi tujuan utama kehidupan Kristen kita, buat apa kita jadi Kristen? Karena ternyata yang non-Kristen juga banyak yang lebih kaya dari orang Kristen, bukan? Yang kedua, orang yang hidupnya hancur karena kekayaan. Gara-gara kaya, suaminya leweng, rumah tangga berantakan, anak-anak terikat narkoba. Harta bukan jadi berkat tapi jadi bencana jika tidak dikelola dengan baik. Dan kelompok ketiga, orang yang bisa muak mendengar khotbah berkat adalah orang Kristen yang gak kaya-kaya. Jadi kalau dia dengar khotbah berkat, kepahitan dia. Bicara gampang, saya sudah kasih perpuluhan, gak kaya-kaya juga. Lah itu loh saudara, orang yang orientasinya bagi dirinya sendiri. Tapi kalau kita ini jadi saluran berkat bagi orang lain. Diberkati untuk memberkati, tidak kaya untuk diri sendiri. Tuhan suka dengan orang seperti itu. Saudara tahu di Israel itu kan ada dua tempat yang menarik. Yang pertama, Laut Mati, yang kedua Danau Galilea. Sebetulnya keduanya dialiri oleh sungai yang sama, sungai Yordan. Tetapi Danau Galilea itu menerima aliran sungai Yordan, lalu mengalirkan lagi ke Laut Mati. Sehingga di Danau Galilea subur, ada kehidupan, banyak ikan di sana. Sedangkan Laut Mati seperti namanya mati, karena setelah menerima aliran air dari sungai Yordan, mampet. Dia berada di kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Sehingga tidak bisa mengalirkan kemana-mana. Orang Kristen tipenya dua. Danau Galilea penuh dengan keceriaan, sukacita, kelimpahan, kehidupan. Terima berkat, jadi berkat. Terima, kasih. Terima, kasih. Tapi kalau saudara cuma terima. Jadi Kristen Laut Mati. Itu sebabnya hidup ini mesti jadi saluran berkat bagi orang lain. Ada yang bilang, jangan jadi Kristen sumur, tapi jadilah Kristen sungai. Sumur kalau terima air ya sudah. Ada di lubang sumur itu, tapi kalau sungai dialirkan ke tempat yang lain. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 firman berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita harus tahu bahwa kita ini bukan owner, pemilik, tapi kita ini manajer, pengelola, pengurus dari kasih karunia Allah. Berapapun yang Tuhan titipkan kepada kita, kita harus kelola dengan baik. Nah, kita tidak boleh mengikuti teologi kemakmuran yang berkata ukuran orang itu rohani kaya.
Pokoknya kalau kaya diberkati, kalau nggak kaya nggak diberkati, nggak rohani. Saudara-saudara, kita juga tidak mengikuti sebaliknya teologi kemiskinan atau penderitaan. Cirinya orang rohani miskin. Kalau kaya tidak rohani. Kalau miskin rohani katanya. Teologi kita bukan teologi kemakmuran, kaya sama dengan rohani, atau kemiskinan, miskin sama dengan rohani. Tapi teologi kita adalah teologi penata layanan yang bertanggung jawab. Artinya begini, kalau ada orang mendapatkan talenta karunia Allah 1, dia harus kembangkan jadi 2. 2, dia kembangkan jadi 4. 5, dia kembangkan jadi 10. Tanpa harus kita merasa iri, kenapa dia dapat 5 pada saya cuma dapat 1 atau saya dapat 2. Ada orang yang dipercayakan harta yang berlimpah, tapi tanggung jawabnya juga lebih berat, saudara-saudara. Kita ini harus mengelola berapapun yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan kita nggak boleh compare, membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, dia adalah owner, kita hanyalah manajer. Jadi kalau Tuhan suruh, kasih persembahan untuk pembangunan gereja. Kasih untuk orang miskin ini. Saudara berkata, ini milikmu, saya dititipi saja, saya tentu akan salurkan. Pernah nggak saudara ke bank? Saudara punya uang di bank 100 juta. Lalu saudara datang ke teller di bagian depan dan dia bilang, Mbak, saya hari ini mau ambil 50 juta ya. Nih slipnya saya udah tulis, tolong keluarkan 50 juta. Lalu si teller itu bilang, aduh 50 juta banyak banget Pak. Jangan 50 juta. Oh terlalu banyak. Gimana kalau saya keluarkan 100 ribu aja ya, 100 ribu. Dan dia ngotot nggak mau mengeluarkan uang kita yang kita miliki di tabungan 100 juta itu. Loh, saudara-saudara, teller atau bank itu kan cuma pengelola. Yang punya adalah kita. Lalu kalau kita suruh mengeluarkan nggak mau, kan marah kita saudara. Saudara tahu, pemilik segala harta adalah Tuhan. Nah kita itu seperti tellernya. Kalau Tuhan bilang, keluarin sekian untuk seseorang atau untuk proyek, misi, pembangunan gereja atau apapun. Maka kita berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah kalau saya baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35 tentang cara hidup jemaat mula-mula, ini perlu kita teladani. Dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Loh, punya duit kenapa dibagi-bagi? Punya rumah kenapa dibagi-bagi sama orang lain? Capek-capek sendiri, usaha-usaha kita sendiri, ngapain perlu berbagi kepada orang lain? Nah, disinilah kesadaran bahwa kita ini bukan pemilik, kita ini hanyalah pengelola. Sehingga kita harus mengelola milik Tuhan dengan baik. Saya bersyukur saudara-saudara, melalui kepercayaan yang Tuhan titipkan kepada saya sebagai Ketua Umum Sinode GBI, kita telah membangun puluhan gereja di seluruh Indonesia dari nol sampai jadi, saudara. Ya, gereja-gereja sederhana, ada yang 150, 200 juta, ada yang 300-400 juta. Dananya dari mana? Dari gereja-gereja yang tergerak, dari donatur yang terbeban, dan untuk memulai tentu dari kita. Dari gereja yang saya layani, orang-orang yang saya kenal, dari diri saya sendiri. Kita berbagi karena kita diberkati untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Beberapa waktu lalu saya pergi ke pedalaman Papua, ke pegunungan Jayawijaya dan menemukan sebuah tempat saudara sekalian di Wamena. Semula mereka itu kebaktiannya di Honai Dapur, rumah adat yang sederhana sekali. Ya, kadang-kadang orang lagi kebaktian, babi masuk, anjing masuk, aduh sangat memprihatinkan. Lalu kita berdoa mengumpulkan dana membangun sebuah gedung yang megah
sehingga jemaat bisa kebaktian. Ada sound systemnya yang kita juga lengkapi. Dan saya ketemu dengan gembala di sana, dia bilang, Pak, terima kasih. Sejak kami dibantu sekarang jemaat kami bertambah banyak. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Haleluya. Bukankah itu tujuannya kita menggunakan harta benda supaya nama Kristus ditinggikan, Injil diberitakan, orang-orang diselamatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan mau kita mempersembahkan yang terbaik baginya. Tahukah saudara, Yesus memperhatikan orang yang memberikan persembahan. Karena dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 dikatakan Yesus di bait Allah duduk dekat peti derma dan dia melihat orang-orang yang memberi persembahan, termasuk seorang janda yang memberikan 2 peser. Tapi Yesus memuji dia karena dia memberi semua yang dimilikinya. Ada banyak orang Kristen sekarang tapi pelitnya luar biasa, saudara. Tuhan, kuserahkan hidupku asal jangan uangku. Ku berikan segalanya tapi dompetku pegang sendiri. Kenapa banyak orang Kristen pelit? Rupanya waktu dia dibaptis, dompet tidak ikut dibaptis, dititipkan sama temennya. Makanya lain waktu kalau ada baptisan, baptis sama dompet-dompetnya, supaya dompetnya juga bertobat, saudara. Martin Luther pernah berkata, bertobat itu pertama membuka hati, tapi yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta adalah ekspresi hati kita. Ada seorang wanita yang begitu mengasihi Tuhan. Dia memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal harganya. 300 dinar. Itu upah orang kerja setahun, saudara-saudara. Maukah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Hati kita diekspresikan dari persembahan kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Aneh ya, kalau saudara membawa uang 100.000 rupiah ke restoran atau ke mall, aduh rasanya kecil sekali, lagi makan juga gemeter, jangan-jangan gak cukup nih bayarnya kalau cuma 100.000. Tapi kalau engkau masukkan uang 100.000 ke kantong kolektor, rasanya udah sangat besar, saudara-saudara. Yang perlu dirubah adalah pola pikir dan hati kita. Mari kita bertumbuh di dalam hal memberi. Kalau dulu memberinya sedikit, lama-lama kita tingkatkan. Jangan lupa kembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Maka tingkap langit terbuka, berkat Allah akan dicurahkan. Saya mengembalikan perpuluhan dari sejak berusia 9 tahun sampai hari ini. Dan saya tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan setia dengan janjinya. Saudara pernah dengar firman yang berkata, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba lihat 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 ditunjukkan bahwa orang kikir gak masuk surga. Dosa pelit itu sama dengan cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saingan Tuhan yang paling utama adalah mamon, roh materialisme. Itu sebabnya mari kita menaklukkan roh materialistis ini dengan cara menabur di ladang Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik bagi dia. Saya pernah mendengar kisah seorang konglomerat Amerika bernama Rockefeller. Kayaknya luar biasa. Tapi usia 50 tahunan, sakit kanker usus, hampir mati. Sudah berobat, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Dokter bilang 3 bulan saja umurmu. Wah, dia nangis. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia rasa hidupnya tidak jadi berkat. Kaya tapi hidup bagi diri sendiri. Maka kemudian dia mulai menyumbang gereja-gereja. Menyumbang untuk misi. Menyumbang sekolah-sekolah. Menyumbang untuk amal. Untuk menolong orang-orang yang susah. 3 bulan dia masih hidup. 6 bulan masih hidup. Setahun dia masih hidup. Dia baru mati usia 88. 33 tahun kemudian. Setelah dia divonis kanker usus. Maka saya teringat kisah, ada sebuah pohon yang diceritakan di Alkitab yang tidak berbuah. Tuhan bilang, tebang. Tapi pengelola tanah bilang, Tuhan, gimana kalau dikasih waktu kesempatan 1 tahun lagi? Saya akan urus, saya kasih pupuk. Saya akan harapkan tahun depan berbuah. Kalau tidak, udah tebanglah dia. Rupanya orang ini puluhan tahun enggak berbuah, saudara-saudara. Hidup bagi diri sendiri. Tebang. Tapi ketika dia mulai menabur. Ada buahnya Tuhan. Kata malaikat. Lalu mungkin Tuhan bilang, ya udah kasih setahun. Oh, berbuah lebih lebat. Kasih 2 tahun.
Wow, berbuah lebih lebat. Sampai akhirnya mati 88. Ya kalau udah 88 udah waktunya lah saudara. Nah saudara-saudara, mari kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan benih itu harus ditanam atau ditabur pada tanah yang subur, tanah yang baik. Kan ada benih yang ditabur menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Itu tergantung bukan dari benihnya karena benihnya sama. Tetapi daripada kualitas tanahnya. Tuhan ingin agar kita menabur di tanah yang subur supaya itu menghasilkan sesuatu yang berlimpah juga untuk kita bisa tabur di kemudian hari. Saudara sekalian, ada orang yang kadang bilang gini, nyumbang gereja itu jangan yang sudah besar, yang kecil aja. Tapi saudara, saya yakin begini, kita harus menolong gereja-gereja kecil supaya tumbuh. Tapi gereja besar itu kebutuhannya juga pengeluarannya lebih besar. Dan kalau kita lihat ternyata gereja besar itu lebih efektif untuk menjangkau jiwa, saya percaya itu adalah tanah yang subur. Tanah yang subur bisa bicara tentang gereja yang pengajarannya Alkitabiah. Gereja yang bertumbuh, memenangkan banyak jiwa aktif di dalam misi, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian ketika kita menabur dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, maka kita juga akan menuai kelimpahan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kita juga harus berani menabur di saat kekurangan. Seperti Ishak pada masa kekeringan, menabur dan Tuhan memberkati 100 kali lipat ganda. Sehingga dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Janda Sarfat hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit, tetapi dia mengutamakan Elia yang minta makan daripada dia. Tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis, sampai musim kelaparan itu berlalu. Saya percaya ketika orang menabur pada masa sulit, ada mujizat pelipat gandaan yang luar biasa. Lagi pula kalau kita menabur, itu benihnya itu bukan dari diri kita, dari Tuhan. Ada ayat yang bagus dari 2 Korintus 9 ayat 10. Saya bacakan demikian. Ia Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi berkat Tuhan itu dua macam. Pertama, roti untuk dimakan. Yang kedua, benih untuk ditabur. Boleh ulangi? Ucapkan bersama dengan saya, berkat Tuhan itu dua macam. Pertama, roti untuk dimakan. Yang kedua, benih untuk ditabur. Sekali lagi, yang pertama, roti untuk dimakan. Yang kedua, benih untuk ditabur. Nah, jadi kalau saudara dapat berkat, jangan dimakan semuanya. Karena ada bagian benih yang saudara harus tabur. Kalau saudara beli buah mangga, maka saudara makan daging mangga. Tapi bijinya, peloknya jangan dimakan. Kalau saudara makan sama pelok-peloknya, waduh bisa keselak, bisa masuk rumah sakit saudara. Pelok atau bijinya itu harus ditanam. Sehingga menghasilkan pohon mangga yang lain yang buahnya akan jauh lebih banyak. Saudara, dan sumber daripada keduanya kan Tuhan. Tuhan yang memberi berkat sebagai roti untuk dimakan, Tuhan yang memberi berkat sebagai benih untuk ditabur. Saudara-saudara, tiap hari kan kita berdoa, Tuhan berikanlah kami berkat. Give us each day our daily bread. Berikan roti harian kami. Saudara minta berkat kan tiap hari dari Tuhan. Tapi maukah saudara hari ini berkata, Tuhan berikan saya berkat berupa benih yang saya akan tabur. Ini janji iman untuk saya membangun pembangunan gereja, untuk membangun misi, untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya perlu dana sekian Tuhan. Dan saya minta berkat itu dari Tuhan. Bukan dari saya, karena engkau owner, saya manajer, dan saya salurkan kepada orang lain. Bahkan di masa sulit engkau harus belajar menabur. Ingat hal ini, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi petani yang terus menabur di segala musim kehidupan, dia juga akan menuai. Allah lah yang akan menumbuhkan benih itu menjadi sesuatu yang subur. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan sudah tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Hari ini saya berdoa untuk saudara. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat kelimpahan. Terimalah perkara-perkara baik dari Tuhan.
ketika engkau sadar Bapamu ingin memberkati engkau. Dan itu terjadi kalau hati kita lurus berkenan kepada Tuhan. Hati kita benar. Dan tujuan kita diberkati bukan supaya serakah, tapi jadi saluran berkat bagi orang lain. Dan Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik bagi dia dan pekerjaannya. Sehingga kita selalu akan menuai apa yang kita tabur. Saudara-saudara, siapa di antara saudara yang hari ini berkata, benar, hidupku selama ini hanya berpikir tentang diri, tapi aku mau belajar menabur di ladang Tuhan. Sebab waktu saya menabur, saya akan menuai berkat yang lebih besar. Kalau itu janji saudara, taruhlah tangan di dada. Saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami anak-anak-Mu diajar untuk menerima berkat dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kami. Kalau hati kami ingin jadi saluran, jadi bendaharawan Allah untuk memberkati orang lain, Tuhan tidak segan-segan mencurahkan berkat kepada kami. Dan biar kami selalu memberikan yang terbaik bagimu, bagi pekerjaanmu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya berkat ilahi mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Segala penghalang berkat dipatahkan dalam nama Yesus. Dan bila kami hidup di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh hadir ya Tuhan, kalau kami boleh datang di ibadah ini, semua karena kasih karunia-Mu saja. Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kemampuan, Kau memberikan kekuatan buat kami. Kami juga bersyukur kalau kami boleh melewati tahun 2024 dengan baik ya Tuhan. Banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami masing-masing. Tuhan, dan biarlah lanjutkanlah kasih karunia-Mu. Tahun 2025 ini ya Tuhan, kami boleh menjadi orang yang lebih baik karena pertolongan Tuhan. Kami boleh berkomitmen melakukan hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang sedang sakit, oh Tuhan, doa hamba-Mu ini kiranya Tuhan sembuhkanlah mereka semua ya Tuhan. Kalau ada yang mengalami kesulitan di dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam pekerjaan ya Tuhan, Kau bukakan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan tolong, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah pemerintahan ini adalah pemerintahan yang bersih ya Tuhan. Dijauhkan dari niat-niat yang jahat ya Tuhan. Berikan hati yang tulus untuk melayani bangsa ini ya Tuhan. Tuhan tolong, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Dan kami percaya Engkau menyertai kami semua. Sekarang saudara sekalian, mari angkat tanganmu, siapkan hatimu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian
Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jumpa kembali minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.